Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang lagi lumayan rame di berita dan mungkin bikin sebagian dari kita agak was-was. Kita akan coba bedah bareng-bareng soal wabah hantavirus yang baru aja kejadian di sebuah kapal pesiar. Tapi lebih dari sekedar beritanya, kita bakal lihat realitas sebenarnya dari sistem respon kesehatan masyarakat kita saat ini. Pasti banyak banget kan info simpang siur di luar sana? Nah, tujuan kita di sini simple, misahin mana fakta ilmiah dan mana yang cuma kepanikan aja. Tentunya pakai data langsung dari para ahli. Langsung aja kita bahas pertanyaan terbesar yang mungkin ada di pikiran kalian saat ini. Apakah hantavirus ini bakal jadi the next COVID? Jujur, pertanyaan ini wajar banget muncul. Ketakutan publik soal ancaman virus baru itu sesuatu yang sangat bisa dipahami. Apalagi pas kita dengar kata wabah digabung sama kapal pesiar di satu kalimat yang sama, wah, alarm di kepala kita rasanya otomatis bunyi kan? Tapi pertanyaannya, apakah alarm ini emang beralasan? Mari kita lihat faktanya. Oke, buat ngejawab itu kita punya 5 poin utama yang bakal ngebantu kita paham realitas biologis dan protokol pencegahannya. Kita bakal mulai dari melihat sisi psikologisnya, membandingkan hantavirus sama COVID-19, ngelihat langsung ke pengujian molekuler dan pelacakan kontak, sampai akhirnya ngebahas soal pentingnya komunikasi kesehatan masyarakat. Kita masuk ke poin pertama ya, lensa kecemasan pasca COVID. Sebelum ngomongin biologi virusnya, kita harus ngebahas sisi psikologis kita sendiri dulu nih. Gimana kejadian di masa lalu kita benar-benar ngebentuk ketakutan kita hari ini? Jujur aja, kita semua baru banget ngelewatin masa pandemi COVID-19, dan itu benar-benar kejadian yang traumatis dan ngubah hidup kita semua. Buat kebanyakan dari kita, itu kan pengalaman pertama ngadepin pandemi global. Jadi wajar banget kalau insting pertama publik sekarang itu langsung bereaksi keras dan ngelihat setiap virus baru lewat lensa trauma pandemi kemarin. Entah itu flu burung atau hantavirus ini, trauma masa lalu itu otomatis kebayangin semua kekhawatiran kita. Reaksi psikologis kayak gini tuh manusiawi banget kok. Tapi nih, walau rasa cemas itu nyata, kita harus ingat satu hal penting. Nggak semua virus itu sama. Mereka nggak bisa disamaratakan gitu aja. Setiap patogen punya biologi dan cara penularan yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa langsung berasumsi kalau setiap virus baru pasti bakal ngasih ancaman besar yang sama kayak COVID-19. Respons kita emang harus disesuaikan banget sama karakteristik virus yang lagi dihadapin. Nah, ngomong-ngomong soal karakteristik, mari kita lanjut ke bagian kedua, hantavirus versus COVID-19. Spesifiknya, kita bakal ngebahas hantavirus galur Andes, yang kebetulan lagi jadi penyebab wabah di kapal pesiar ini. Kalau dibandingin, perbedaannya tuh jauh banget. Kalau kita ngomongin COVID, campak, atau flu, itu kan virus pernapasan yang nularnya gampang banget. Cuma dari hirup udara yang sama atau paparan singkat aja udah bisa kena. Tapi hantavirus, terutama galur Andes ini, itu butuh kontak dekat yang benar-benar lama buat bisa nular. Penularannya biasa terjadi kalau kita tinggal serumah sama penderita, berbagi minuman, atau interaksi tatap muka yang durasinya panjang banget. Jadi ini bukan tipe virus yang gampang nyebar cuma karena papasan di lorong kapal. Jelas, ini bikin penularannya jauh lebih susah. Walaupun begitu, hantavirus ini emang termasuk virus RNA. Dan karena dia RNA, pasti ada kemungkinan mutasi. Tujuan utama virus ini ya simpel banget, beradaptasi supaya dapat lebih banyak inang buat bertahan hidup. Uniknya, di Amerika Serikat, inang favorit mereka itu tikus rusa. Tapi kabar baiknya, berdasarkan data yang ada sekarang, para ahli sepakat kalau wabah ini berperilaku persis kayak yang udah diperkirakan dan nggak ngasih ancaman bahaya buat masyarakat luas. Virus ini bukan tipe yang bakal meledak jadi pandemi dengan gampang. Oke, virusnya udah kita bahas, sekarang gimana penanganannya di lapangan? Kita masuk ke bagian ketiga, pengujian molekuler di kapal. Ini lagi jadi fokus utama nih, apalagi baru aja dikonfirmasi ada kasus ketujuh, yaitu seorang perempuan asal Prancis dari kapal tersebut. Kunci dari nahan penyebaran virus ini benar-benar bertumpu pada satu hal, pengujian molekuler. Kenapa ini super penting? Soalnya, orang itu bisa aja dites positif 5-15 hari sebelum mereka nunjukin gejala sakit apapun. Bayangin kalau kita cuma ngandelin pantauan gejala, alias nunggu sampai orangnya kelihatan sakit. Itu bahaya banget, karena virusnya bisa diam-diam menyebar. Kita benar-benar harus ngelacak virusnya langsung lewat tes. Disinilah kita nerapin pelajaran dari masa lalu, terutama dari kasus kapal pesiar Diamond Princess di tahun 2020. Ketika ada satu aja kasus muncul, mesin penguji canggih abad ke-21 yang sekarang ukurannya udah ringkas, harus langsung dibawa naik ke atas kapal. Dengan ngetes langsung kru dan penumpang di tempat, kita bisa langsung ngasih kepastian. Yang negatif bisa tenang, yang positif bisa langsung dapat perawatan pendukung secara cepat. Plus, para ahli bisa langsung memetakan penyebaran virusnya dengan akurat.
Nah, tantangan selanjutnya justru muncul pas penumpang udah pada turun dari kapal. Ini bawa kita ke bagian keempat, pelacakan kontak kesehatan lokal. Kalau kita ikutin ceritanya, termasuk 17 warga Amerika yang baru-baru ini dievakuasi ke pusat karantina di Nebraska, prosesnya panjang banget. Coba perhatiin angka ini, 8 minggu. Iya, 2 bulan. Itu adalah masa inkubasi maksimal dari virus ini. Waktu dari awal kepapar sampai gejalanya muncul. Masa inkubasi yang super panjang ini bikin pemantauan jangka panjang jadi absolutely crucial alias penting banget. Pejabat kesehatan nggak bisa cuma mantau sehari 2 hari terus ngelepas mereka gitu aja. Buat ngadepin masa inkubasi yang panjang itu, petugas kesehatan lokal punya langkah-langkah ketat yang berurutan. Pertama, pantau gejalanya terus-menerus. Kedua, langsung lakuin tes molekuler kalau ada yang dicurigai. Ketiga, isolasi pasien kalau hasilnya positif. Dan keempat, langsung kasih perawatan medis buat nekan risiko penyebaran. Langkah ini sebenarnya nggak baru loh. Ini protokol persis yang sukses dipakai buat mantau tenaga medis yang pulang dari Afrika Barat pas wabah Ebola di tahun 2014. Dan terbukti aman banget buat masyarakat luas. Dan ini dia satu fakta yang benar-benar bikin lega. Sampai detik ini, belum pernah ada kasus penularan dari orang yang nggak bergejala. Data yang ada benar-benar nunjukin kalau hantavirus galur Andes ini cuma nular pas orangnya udah ngerasa sakit. Memang sih, kita harus tetap waspada takutnya ini berubah. Makanya orang-orang yang lagi di karantina di Nebraska itu dipantau super ketat buat mastiin penyebarannya benar-benar berhenti di situ aja. Sekarang, mari kita mundur sedikit dan ngeliat gambaran besarnya. Gimana pihak berwenang ngendaliin informasi, logistik, dan nyiapin kita buat masa depan. Kita masuk ke bagian kelima, komunikasi kesehatan masyarakat yang transparan. Pelajaran paling berharga dari COVID kemarin adalah soal komunikasi. Pihak berwenang itu wajib banget transparan. Mereka harus ngasih tahu apa yang udah pasti, tapi juga jujur soal apa yang belum mereka tahu dan masih dalam pantauan. Bayangin seberapa rumit kondisinya sekarang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO harus benar-benar ngatur koordinasi pengujian dan pelacakan buat penumpang kapal yang pulang ke lebih dari 20 negara berbeda. Menyampaikan proses yang ribet ini dengan jelas tuh kunci utama buat nenangin masyarakat dan bikin ekspektasi yang masuk akal. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar ada realitas struktural yang terjadi saat ini. Laporan menyebutkan beberapa fakta penting. Hilangnya ribuan tenaga kesehatan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, dan fakta bahwa Amerika Serikat sekarang nggak lagi jadi bagian dari WHO. Perubahan-perubahan ini bikin koordinasi global dan domestik punya tantangan ekstra, dan mungkin nggak seefisien dulu. Padahal di momen kayak gini, kerjasama global itu lagi butuh-butuhnya. Kalau kita rangkum semuanya, poin utamanya jelas banget. Hantavirus dari kapal pesiar ini udah ditangani dan ancamannya ke publik secara luas itu kecil banget. Tapi, pertahanan asli kita buat ngadepin ancaman virus apapun di masa depan adalah sistem kesehatan masyarakat lokal yang kuat dan didanai dengan baik. Kita harus berinvestasi besar-besaran ke petugas kesehatan di garis depan, memprioritaskan tes molekuler yang cepat, memperkuat sistem pelacakan kontak, dan tentunya ngejaga komunikasi yang selalu jujur dan update secara real-time. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian merenungkan satu pertanyaan penting ini. Gimana caranya kita bisa secara aktif ngedukung dan mendanai infrastruktur kesehatan masyarakat lokal kita sebelum ancaman baru yang entah apa itu datang lagi? Kita udah tahu hantavirus ini bisa ditangani, jadi panik itu jelas nggak perlu. Tapi daripada cuma fokus ke berita heboh hari ini, coba deh kita mikir jangka panjang. Gimana kita mastiin para pahlawan lokal kita, petugas pelacak kontak dan tenaga kesehatan, punya semua alat dan sumber daya yang mereka butuhin dari sekarang. Ini PR besar kita buat kesiapsiagaan di masa depan. Makasih banyak udah ngikutin bedah materi ini, jangan berhenti belajar, dan selalu jaga kesehatan ya.